Haleluya, shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan berjumpa lagi pada sesi kali ini. Kita akan membahas lagi terkait dengan informasi-informasi terbaru tentang upaya pengungkapan adanya kejanggalan di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, karena itu teman-teman, sebelum sama-sama nantinya kita bertukar pikiran mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita simak satu cuplikan video berikut ini. Bertemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Kali ini Nyai lagi bertemu dengan tulangnya Brigadir J. Ya, kalau di Batak itu sama satu marga jadi tulang ya, paman, semarga bapak mamanya. Jadi semarga dengan aku sama-sama Simanjuntak. Nah, ini adalah Bang Simpson Simanjuntak, satu marga dengan mamanya Brigadir Joshua. Nah, ini kehadirannya ini memang sengaja Nyai panggil, kebetulan memang teman lamanya juga. Nyai pengen tahu nih pendapat dari orang Batak sendiri bagaimana tentang kasus ini. Menurut Bang Simpson Simanjuntak, kasus ini wajar apa tidak? Baik ya, saya Simpson Simanjuntak. Ketepatan semarga dengan emaknya, tapi lepas dari persoalan semarga, ya secara kemanusiaan, ya secara warga negara yang peduli terhadap persoalan hukum dan sosial, kita memang sangat prihatin dengan kasus terbunuhnya Joshua Huta Barat ini, Brigadir Joshua. Dari cerita yang kita ikuti dari media, banyak kejanggalan. Dari awal sebenarnya ketika polisi merilis tentang peristiwa pembunuhan ini dikait-kaitkan dengan pelecehan seksual, kemudian keterangan dari kepolisian juga berubah-ubah, ya ini sangat mengganggu nalar kita gitu. Di nalar kita dari keterangan polisi yang berubah-ubah itu seolah-olah diacak-acak, sangat tidak logis dan sangat masuk akal, dan banyak kejanggalan-kejanggalan. Banyak kejanggalan ya? Iya, peristiwa ini sangat janggal. Bang Simpson percaya nggak sih kalau Joshua ini melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Jenderal? Gimana? Nggak sangat tidak logis seorang pengawal ya, seorang ajudan melakukan pelecehan terhadap istri pimpinannya. Masa melecehkan, nodong-nodong senjata, konon pula mereka kan baru tiba dari perjalanan, ya. Perjalanan jauh dari Magelang, kemudian singgah sebentar ke rumah mereka, ke rumah Jenderal Sambo, PCR. Dari PCR kemudian bergeser ke rumah dinas yang tujuannya katanya mau isolasi mandiri. Tiba-tiba ada peristiwa pelecehan di situ katanya, itu memicu peristiwa pembunuhan. Sangat tidak masuk akal. Oke, nah teman-teman, sebelum sama-sama kita melanjutkan ya, mendengarkan apa yang didiskusikan ataupun diobrolkan oleh Nyai Dewi Tanjung dengan paman dari almarhum Brigadir Joshua ini. Nah teman-teman, saya ingatkan beberapa waktu yang lalu kan kita mendapati informasi terkait dengan Pak Ahok yang katanya yang memberikan somasi ya, ataupun sebuah teguran mungkin ya disebutnya kepada Pak Kamarudin Simanjuntak. Tetapi teman-teman, beberapa jam yang lalu saya lihat update informasinya, justru Pak Ahok ini teman-teman diberitakan ataupun dikabarkan tak jadi melaporkan Pak Kamarudin Simanjuntak ke pihak aparat, yaitu ke pihak kepolisian, terkait dengan berita yang ramai beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana semua teman-teman sudah mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Pak Kamarudin ini kan ketika menjelaskan mengenai apa yang dialami oleh almarhum Brigadir Joshua ini, Pak Kamarudin ini sempat membuat sebuah analogi, dan kemudian teman-teman itu menjadi viral ataupun ramai di media sosial, sehingga muncullah banyak pemberitaan. Tetapi informasi terakhirnya Pak Ahok tidak jadi melakukan langkah selanjutnya, yaitu tidak jadi melaporkan Pak Kamarudin ke pihak aparat. Nah teman-teman, ini tentu saja berdampak baik supaya pada akhirnya Pak Kamarudin ini ya bisa fokus untuk mengurus ataupun ya membantu ataupun kemudian menyusun langkah-langkah bagaimana kasus ini bisa terungkap secara transparan. Dan kemudian teman-teman, kemarin diberitakan mengenai ayah dari almarhum Brigadir Joshua juga sudah bertemu ya dengan Pak Mahfud MD. Ya kita harapkan nantinya semoga ya setelah pertemuan ini
langkah-langkah selanjutnya untuk mengungkap kebenaran di balik dari kasus ini semakin lebih mudah lagi. Nah, selain daripada itu, tadi malam saya lihat satu informasi katanya Baradae, teman-teman, Baradae sudah jadi tersangka ya. Coba kita lihat dulu pemberitaannya ini. Apakah ini bagaimana? Coba kita lihat teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Seperti yang teman-teman semua perhatikan di layar, saya coba share screen-nya supaya kita sama-sama mendapatkan informasi yang valid ataupun benar mengenai hal seperti ini. Ini dia teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua. Ya, jadi di sini teman-teman pernyataan lengkap Polri soal Baradae tersangka pembunuhan Yosua. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, jadi ini sudah ramai fakta-fakta Baradae jadi tersangka. Ini dia teman-teman ya. Jadi sudah ramai sekali di media sosial ya, karena memang ini dinanti-nantikan karena setelah sekian hari viral dan ramainya ini teman-teman di media sosial, akhirnya ada yang kemudian disebut sebagai pihak tersangka. Nah, kita nantikan bagaimana proses ataupun ya langkah-langkah selanjutnya terkait dengan ini semua. Ya, ini dia teman-teman. Ya, memang sebelum ini jadi tersangka pun Pak Susno Duaji ini juga pernah diberitakan yang menyampaikan bahwa harusnya Baradae itu sudah jadi tersangka. Nah, itu dia teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua ini ramai sekali. Dan kemarin Pak Mahfud MD bertemu dengan ayah ya, ayah Brigadir Joshua. Oke, coba kita lihat dulu Brigadir Joshua, Brigadir J. Kita lihat teman-teman di sini pertemuan kemarin ini. Ya, ini dia ya. Ayah Brigadir J audiensi dengan Mahfud MD. Nah, ini dia teman-teman, foto-fotonya ya seperti yang ada di layar kalian semua ini ramai ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita doakan saja dan harapkan semoga ini kiranya segera terungkap seterang-terangnya. Nah, seperti yang ada di layar teman-teman semua kelihatan ya. Ya, saya berharap kelihatan semua teman-teman. Ini adalah ayah ya, ayahanda dari almarhum Brigadir Joshua. Nah, ditemui ayah Brigadir J, Mahfud MD ngaku lepas tangan, maaf saya tak boleh ikut campur. Oke teman-teman, ya memang pihak-pihak luar tentu tidak boleh melakukan intervensi dalam proses hukum, tapi yang kita harapkan adanya pengawasan supaya ini teman-teman, karena apalagi sudah menjadi sorotan publik, ya yang diharapkan adalah agar upaya-upaya yang ada di dalamnya ini berjalan sebagaimana prosedur yang seharusnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Harapan saya secara pribadi itu sih ya teman-teman ya. Karena saya sangat yakin kalau ini diungkap sejujur-jujurnya pasti bisa terungkap teman-teman. Dan banyak pendapat dan juga ya para tokoh yang kemudian sudah memberikan tanggapan mengenai hal seperti ini. Artinya ini sebenarnya bisa saja diungkap. Bisa saja diungkap, tetapi kemudian kan ya sampai hari ini memang masih dalam proses penyelidikan. Tetapi sepertinya teman-teman ada perkembangan terbaru seperti yang sudah tadi kita lihat sama-sama, itu Baradae sudah disebut sebagai tersangka. Jadi kita nantikan langkah-langkah selanjutnya bagaimana pihak kepolisian akan mengungkap ini secara transparan dan berasaskan pada kebenaran ataupun berasaskan pada kejujuran. Kita nantikan, dan teman-teman mari terus doakan tim penasihat hukum Pak Muhammad KC ya kebetulan juga memang sama siapa Muhammad KC ini kan juga kasusnya ditangani oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, tetapi dalam sesi ini ya terutama doakan supaya teman-teman upaya-upaya yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Kamarudin Simanjuntak agar semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Ahok ini yang sudah bermurah hati luar biasa sekali sehingga ini bisa berjalan dengan lancar upaya-upaya yang sedang dirancang ya ataupun didesain oleh tim penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua. Terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang nantinya mau menyimak secara keseluruhan penjelasan dari paman ya almarhum tadi ya sebagaimana kita simak di awal tadi ya teman-teman, saya pikir nanti teman-teman bisa melihatnya langsung di situ. Tapi ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan, yaitu mereka tidak percaya ya mengenai beberapa hal yang dituduhkan itu. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus berkati.